Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan bacaan tafsir Jalalain di surah Ali Imran ayat 69. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadda ta'ifatun min ahli al-kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Atau ketika dulu pernah terjadi orang Yahudi Madinah mengajak Sayyidina Mu'adz dan juga Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini salah satu ulama dari kalangan sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam di negara Yaman. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang kedua Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah ini salah satu sahabat Rasulullah yang diberikan semua rahasia, hal-hal yang kira-kira rahasia tentang agama Islam ini dikasih tahu ke Sayyidina Hudzaifah, sehingga Sayyidina Hudzaifah ini bisa mengetahui siapa saja yang munafikun. Siapa saja yang munafikun, yang munafik yang tinggal di negara Islam saat itu, beliau bisa tahu. Karena itu rahasia yang dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui siapapun yang munafikun di kalangan orang-orang yang ikut Rasulullah sallallahu. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, walaupun mereka mengatakan dirinya Muslim, tapi Rasulullah mengetahui siapapun dari mereka yang munafikun. Munafikun ini artinya orang kafir, tapi menampakkan Islam. Tapi jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak membunuh mereka? Padahal ancaman mereka itu lebih besar dibanding ancaman orang kafir asli. Kalau kafir asli kelihatan sudah kafir, musuh di luar. Ini enggak, ini musuh dalam lipatan. Ini lebih berbahaya dibanding kafir asli. Tapi di samping itu ketika kita lihat kisah, tidak pernah Rasulullah membunuh salah satu pun dari munafikun, walaupun mereka sebenarnya kafir, walaupun mereka sebenarnya lebih berbahaya dibanding kafir yang asli. Itu disebutkan, kata ulama, pertama Rasul pernah ditanyakan itu, kenapa engkau enggak membunuh aja mereka? Jawaban Rasulullah, saya tidak mau menjadi celah. Kalau saya bunuh mereka, itu bakal menjadi celah untuk orang kafir menuduh bahwa Muhammad membunuh pengikutnya. Muhammad membunuh pengikutnya, tidak mau. Jadi tidak, walaupun mereka secara zahir pengikut Rasulullah, walaupun secara batin, secara hakikat mereka itu musuh Rasulullah, tapi secara lahir mereka itu pengikut Rasul. Hingga Rasul, saya tidak mau membunuh mereka karena nanti akan khawatir nanti bakal dituduh kalau Muhammad membunuh pengikutnya. Itu yang kedua. Di samping juga itu adalah salah satu hikmahnya kenapa Rasul tidak membunuh munafikun, supaya itu tidak dijadikan alasan oleh khalifah ataupun raja-raja setelah Rasulullah untuk membunuh siapapun muslimin dengan tuduhan munafikun. Ya kan, kayak di Indonesia kalau kemarin, sekarang Prabowo misalkan, ada orang nggak disukai sama dia bunuh. Kenapa? Munafikun.
itu bunuh munafikun. Orang membuktikan munafikun enggak tahu, soalnya munafikun ini adalah adalah sesuatu yang ada dalam hati, yang nampakkan Islam tapi hatinya kafir. Siapa yang bisa mengetahui isi hati seseorang? Maka kalau Rasulullah membunuh munafikun, entar raja-raja setelah Rasulullah, presiden-presiden setelah Rasulullah akan semena-mena membungkam dan membunuh orang yang tidak ia sukai dengan alasan ini munafikun. Ini munafikun. Kita enggak tahu bahwa dia itu sebenarnya munafikun. Tinggal tuduh aja. Tinggal tuduh ini munafikun, bunuh. Kenapa engkau membunuh seseorang yang tidak terbukti, yang tak kelihatan kalau dia itu kafir dalam hatinya? Buktinya Rasulullah dulu membunuh. Jadi itu dua alasan hikmah kenapa Rasulullah tidak membunuh munafikun padahal mereka itu sebenarnya kafir. Jadi yang kedua, Sayyidina Hudzaifah. Ini Hudzaifah tadi sahabat Rasulullah yang dikasih tahu semua rahasia-rahasia Rasulullah, semua rahasia terutama tentang munafikun. Yang terakhir Ammar. Ini mereka bertiga ini dulu di zaman Rasulullah pernah diajak oleh Yahudi Madinah untuk masuk agama Yahudi. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman, yang terakhir Sayyidina Ammar bin Yasir. Mereka bertiga diajak oleh Yahudi Madinah untuk mengikuti agama Yahudi. Saat itu baru turun ayat setelah Rasulullah mengetahui, turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wadda ta'ifatun min ahli kitab. Berkeinginan oleh menyukai, waddatnya artinya menyukai, yuhib, menyukai oleh satu golongan dari ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi atau Nasrani kalau dikisah di sababun nuzul ayatnya, yaitu Yahudi. Karena Yahudi Madinah saat itu mengajak 3 sahabat tadi untuk masuk agama Yahudi. Wadda qa'ifatun min ahli kitab, berkeinginan ataupun menyukai oleh satu golongan dari ahli kitab, law yudhillunakum, bahwa mereka menyesatkan kalian. Itu keinginan semua ahli kitab menyesatkan umat Islam. Enggak ada satupun ahli kitab kafir, semua kafir. Enggak ada baik, dia katanya baik, orangnya baik, enggak ada. Kepada kafir harus suudzon. Jangan ini dia orang baik, kita enggak boleh husnul, enggak boleh berburuk sangka kepada orang kafir. Enggak, ke orang kafir harus buruk sangka. Walau sebaik apapun perbuatan yang dilakukan terhadap kita umat Islam, tetap harus berburuk sangka. Harus yakin bahwa di balik itu ada sesuatu. Karena Allah yang mengetahui hati mereka, Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan kejelekan munafik, kejelekan orang kafir, innal munafiqina innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Seluruh kafirun, seluruh orang kafir, baik Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, siapapun mereka, kanu lakum, mereka itu lakum, bagi kalian itu menjadi musuh. Berteman silakan, bergaul dengan mereka, bisnis dengan mereka silakan, tapi yakin bahwa hati mereka itu pasti ada keinginan. Mereka itu musuh walaupun menampakkan teman. Enggak ada orang kafir senang dengan muslim, enggak ada satupun kafir, enggak ada satupun kafir yang di dunia ini yang senang Islam dengan Islamnya, yang senang terhadap muslim dengan keislamannya, yang senang terhadap seorang mukmin dengan keimanannya. Enggak mau dia. Law wadda qa'ifatun min ahli kitab, berkeinginan menyukai oleh satu golongan ahli kitab tadi, law yudhillunakum, bahwa mereka menyesatkan kalian. Siapapun kufar harus udzan kafir. Enggak usah kita harus husnudzan Pak Ustaz kafir. Mukmin husnudzan. Mukmin sebisa mungkin harus husnudzan ke mukmin. Tapi ke kafir, sebaik apapun mereka terhadap kita, harus was-was. Harus ada rasa khawatir, di balik itu ada sesuatu. Bergaul dengan mereka silahkan, berhidup dengan mereka, berteman dengan mereka silahkan. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Tidak boleh kita nyakiti mereka, tidak boleh kita
merusak, mencuri barang mereka, tidak boleh merusak yang barang-barang kepemilikan mereka, harus hidup baik dengan mereka. Tapi satu sisi yang lain kita harus yakin bahwa sebenarnya mereka itu adalah musuh, aduwan mubina, musuh yang nyata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma yudhilluna illa anfusahum, kata Allah. Jadi berkeinginan ada satu golongan tadi, golongan Yahudi tadi, dia ingin membujuk, mengajak Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Ammar bin Yasir untuk masuk agama Yahudi. Kata Allah, wadda ta'ifatun min ahli kitab la yudillunakum. Ada satu golongan dari ahli kitab berkeinginan, menyukai kalau kalian tersesat. Wa mereka ingin menyesati kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan padahal mereka tidak menyesatkan oleh mereka illa anfusahum, kecuali diri mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahui sebenarnya yang ia sesatkan adalah dirinya sendiri. Kenapa dianggap menyesatkan diri sendiri? Li'anna ithma idlalihim alaihim, karena dosa dari perbuatan mereka kembali ke mereka. Dosanya kembali ke mereka. Wal mu'minun, sedangkan mukmin, ini mukmin yang benar artinya. Mukmin yang benar, la yuti'unahum fi, tidak bakal mentaati mereka tentang kesesatan yang diinginkan oleh mereka. Ma yudhilluna illa anfusahum, dan mereka tidak menyesatkan sebenarnya kecuali diri mereka. Alasannya karena dosa dari perbuatan mereka kembali ke mereka sendiri, sedangkan mukmin ia tidak akan pernah mengikuti mereka, tidak akan pernah menyesatkan mereka. La ilaha illallah. Wa ma yash'urun, dan padahal mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka sesatkan itu adalah dirinya sendiri. Inilah ayat Allah yang Allah turunkan ketika ada sebagian Yahudi berkeinginan untuk membujuk Sayyidina Hudzaifah bin Yaman dan Sayyidina Ammar bin Yasir dan terakhir Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk masuk ke agama mereka, agama Yahudi. InsyaAllah bisa kita lanjutkan dengan ayat setelahnya. Ya ahli kitab bima takfurun, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.